Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita libur Natal dari kantor tanggal 25 sampai tanggal 28. Kita keliling Jawa Timur, touring. Mengisi touring di akhir tahun. Kebetulan kita ada libur 4 hari ya. Jadi berkeliling, kita mulai dari Surabaya, kemudian Banyuwangi, kita lewat Probolinggo, Situbondo. Jadi lewat jalur utara. Kemudian keliling sampai Banyuwangi, nanti pulangnya lewat jalur selatan di Lumajang, Jember Lumajang. Oh ya, ini pondok pesantren Al-Ghazimi itu ada di sebelah kiri jalan. Itu pondok pesantren yang tempo hari tempat rubuh terus sebelum masuk ke Sidoarjo. Rencana ini kita sampai ke Pesuki, jadi kita mau silaturahmi ke dulu tetangga tapi seperti keluarga ya. Ibu kos dulu ya. Kita pertama berkeluarga, kita kos di rumah beliau, kemudian kita akhirnya tinggal bertetanggaan dengan beliau, namanya Ibu Wiwit dengan Bapak Sunoto. Dan nanti mampir ke sana ya 30 tahun ya, sudah 30 tahun yang lalu. Saya sendiri waktu itu selesai kuliah, kerja di PLTU Python, kosnya di Kota Pesuki. Ini kita goes santai ya, touring aja. Ini aku lihat orang pakai Sally sepeda lipat, tapi cepet itu. Mau santai tapi cepet itu gitu ya. Ini enggak berapa lama tiba-tiba hilang udah orang ini. Entah berbelok atau dia melaju lebih cepat lagi. Apa tahu kemana? Belok keluar. Belok. Ini jembatan Kaliporong menuju ke Gempol ya. Kalau lewat jalan tol ini sudah lama tidak pernah dipakai sama orang. Dulu jalurnya ini jalur lama Surabaya Lumajang, Surabaya Probolinggo. Sebelum ada tol. Jalur ini lama. Kita mampir ke Klepon untuk ecep-ecep. Kangen sama Klepon Wahyu. Itu satu jalan namanya Wahyu semua. Klepon Wahyu. Dari Wahyu A sampai Wahyu Z. DCI Pasuruan. Kita sarapan di mana ya, Bing? Ini kita sarapan di setelah ini soto. Setelah rel kereta api nanti. Panggil ya. Ini hari ini panas sekali ya. Panas sekali kondisinya. Atau ini jam 10, antara 10-11 lah ini. Nah, biasanya selepas Grati itu anginnya luar biasa. Oh iya. Tapi kali ini tidak terlalu besar. Itu loh,
debu kereta api loh. Saya biasanya lewat sini tapi tidak seperti ini. Debunya itu kemarin banyak sekali. Kayaknya baru selesai perbaikan. Baru perbaikan ini. Memang dalam ya, itu bahaya. Sering teman-teman kita yang pakai sepeda road bike itu jatuh. Ini kita masuk ke Probolinggo. Saat itu panas banget ini. Panas. Tapi ya syukurnya anginnya tidak terlalu kencang sehingga ya beda ya teman-teman yang dulu ya, yang dulu tuh anginnya keras. Beberapa kali anginnya kencang, ini yang paling slow. Ya saya paling nggak ada angin, anggaplah nggak ada angin. Biasanya itu mau masuk Probolinggo aja anginnya udah kenceng. Angin mobat mabit, ya, jadi masih bisa lebih kecepatan lebih stabil. Nah ini berarti kita sampai Probolinggo itu berapa kilo sudah jalan? 100 kilo. 100 kilo dari Surabaya. Ini kita istirahat. Jreng. Istirahatnya seperti ini guys. Memang kebetulan Bu Sulis kurang istirahat semalam. Istirahat cuma 3,5-4 jam ya. Jadi ya ada sedikit waktu saya luangkan untuk istirahat. Ya sekedar relaksasi biar tetap fresh. Ini kita berhenti di Pantai Bentar. Ya foto-foto aja. Foto. Selanjut lagi guys. Tapi terus terang ini Probolinggo itu kemarin itu angin itu hampir nggak ada. Kita nggak terhambat angin. Memang ada besar tapi nggak seperti umumnya yang tempo hari kita pernah lewat. Kita di Masjid Namira karena panas sekali ya, kita sholat sekalian sama. Itu badan tak kasih air itu, tak siram air. Dan jalan lagi gimana? Jam 12.24. Ini di daerah Gending ya. Jadi sebelum pas setelah pabrik Sasa. Apa lah bro? Kayaknya setelah Sasa. Masjidnya bagus guys, Masjid Namira. Namira bagus, Namira di dalamnya pom bensin di belakangnya. Oke, sejuk banget. Tempatnya sejuk, karpetnya tebal, baunya harum. Wah, saya nuain itu relaksasi enak bener ya. Sampai di Keraksaan masih tetap sama panas. Kita udah berapa kali ya lewat sini ya, jalur long ride itu. Keempat kalinya kalau nggak salah. 5 kalinya ya. Long ride ke Banyuwangi dan Pasar. Ini di Keraksaan Studio. Ke Banyuwangi ini ke Banyuwangi yang kelima sampai Banyuwangi. Kalau sampai di Keraksaan sudah 6 ini. 6. Oh iya, kalau kita long ride ke Bali, kemudian ke Lumajang juga, jadi pisah di Probolinggo. Probolinggo itu kita ke kanan. Atau kita pernah long ride cuma sampai di Tamaraya waktu pertama dulu. Terhitung 2 6 kali, ya terhitung 6 kali. Terhitung 6. Jalan ke 6 lewat Keraksaan. Ini kita sampai di sebelum mana ya? Sampai Ton. Oh ya, ini saya tambahkan ya. Ini hati-hati guys kalau teman-teman lewat di daerah Pajarakan itu sudah mulai jalan pinggir ini sebelah kiri. Ini misalnya menggelembung. Itu bahaya. Terlalu minggir sedikit kalau gelembungnya tinggi
pedal kita bisa nyangkut ke situ. Ini Pantai Bohai itu seperti rest area, jadi dia tempatnya memang untuk wisata juga, tapi juga ada masjid besar, jadi orang banyak istirahat di sini. Sebelum Python itu, Pantai Bohai. Sebelum PLTU Python. Ya, jadi sebelahnya ya. Persis. Di kompleks PLTU Python. Pantai Bohai. Ini PLTU itu zaman dulu saya kuliah, selesai kuliah saya kerja di sini. Tahap 1 ya. Ini sudah 12 kalau nggak salah, B1, unit 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jalur Denles itu ada di menara-menara itu, cerobong chimney itu namanya. Di bawahnya chimney itu jalur Denles dulu aslinya. Kemudian ini bukit dipotong, diurukkan ke situ, diuruk semua jadi PLTU itu. Dulu prosesnya itu seperti itu. Seperti itu. Seperti itu anunya. Setahu saya memang ini jalannya. Enggak, yang ini enggak ada dulu. Ini potongan. Waktu kecilku sering kalau ke Raksan, itu belum sampai Python saat kecil dulu. Enggak ada jalur naik ke sini dulu, ini jalur baru. Dulu berarti tepi pantai di bawah tepi pantai itu. Itu jalur Denles. Kalau Bohai itu kan dekat pantai, berarti Bohai itu langsung mungkin gitu ya? Bohai itu langsung bablas terus itu. Jadi enggak ke begitu. Enggak masuk ke atas. Ini masih panas ya. Ini jam asar ini. Azan asar kita sampai di Masjid Bohai. Ini Masjid Bohai. Ada masjidnya guys, ini Pantai Bohai. Ada masjidnya. Masjidnya apa itu? Ini rest area di puncaknya Bukit PLTU Python. Itu ada rest area. Kita istirahat dulu. Asik guys. Soalnya ya memang harus panas ya, harus paham. Tapi yang jelas panas kemarin. Kalau nggak terlalu panas mungkin ya nggak terlalu seperti ini. Tapi ya memang kita sepedanya memang tipe happy ya. Jadi ya pertama kita pakai gravel, kita nggak nyepit seperti dulu. Yang kedua memang kita lagi piknik, jadi ya kita santai aja. Terus salah satu pertimbangan karena musim hujan, terus jalan di daerah Raksan, Pajarakan, Besuki seperti itu sampai di situ Bondo ya, lebih agar nyaman aja. Tapi terasa memang abot, terasa berat. Tapi aman, enak aja, minggir aja gitu. Jadi nggak khawatir kepleset, nggak khawatir ada lubang, jadi lebih aman. Ini kita lanjut. Ini mau jalan turunan ya. Jadi kalau turunan itu kalau saya ambil video itu biasanya tak nyalakan karena dapat banyak filmnya, terus tikungan itu juga saya ambil. Tapi kalau tanjakan tak ambil sebentar aja, soalnya ya monoton gitu-gitu aja kan, pelan kalau tanjakan. Nah ini setelah turunan ini, itu ada namanya Desa Banyu Blugur. Nah itu adalah desa saat pertama ya, Pak Pur menginjakkan kaki di Python. Jadi kan namanya Python kos di situ. Paling dekat dengan Python. Jadi tinggal di sebelah baratnya ini Utama Raya. Jadi sebelum Utama Raya. 400 meter sebelum Utama Raya ya. Itu pertama kali menginjakkan kaki untuk mencari kerjaan di Python.
Tapi kita udah nikah ya itu ya. Sudah menikah. Udah nikah. Nyonyaku di Cuman Lumajang. saya masih tinggal di Lumajang. Sudah itu terus sebulan saya sebulan menikah kita ngontrak di kita kos dulu di Besuki, kemudian ngontrak. sambil nyari-nyari tempat. Ini Utama Raya, ini SPBU dan rest area yang viral. Mungkin teman-teman yang luar daerah yang belum tahu, yang mau ke Bali, kalau dari Probolinggo di PLTU, setelah PLTU itu ada, setelah PLTU Paiton ada namanya Utama Raya. Rest area. 80 toilet. Ada yang toilet VIP itu pakai air panas. Tapi yang bayar di situ. Ya, yang lainnya gratis. Yang lainnya gratis. Bayarlah 2.000, tapi yang toilet VIP itu 5.000 lebih. Pakai air hangat. Di Wana Wisata Tampora, tahu. Ini kalau pagi itu banyak monyet di pinggir jalan. Sore juga ya, jam 2, jam 3 gitu, sore-sore. Jadi ini Wana Wisata Bukit Tampora atau Pantai Tampora? Pantai Tampora. Jadi ada bukitnya? Ada bukitnya yang dipotong, dibelah, itu sudah lama sih. Itu jalur stainless juga ya, bukan kita yang, bukan baru, bukan jalan baru. Ini jalur yang palingnya ini naik, ngeri ini Pantai Tampora mana? Iya ini. Wana Wisata Tampora. Ini agak nanjak sedikit. Tapi kemarin nggak terasa, tiba-tiba mana tanjakannya ya? Mana tanjakannya? Karena udah sore wes kena panas tadi itu, jadi nggak kerosor, tiba-tiba loh udah hampir sampai masuk Besuki ya. Ini saya yang jalannya dulu yang aduh, dipilih yang mana dijalani. Jadi jalur mau masuk Besuki itu jelek ya untuk pesepeda. Malah itu setelah Besuki ke arah Pasir Putih itu juga jelek sekali. Dan itu mulai dari awal dulu kita bersepeda lewat situ, itu jalurnya jadi blending, namanya blending. Blending itu menggelembung samping ya. Ini kemarin udah nyampe Gelembung loh Pak, ini mau masuk Pasir Putih, Kali Putih, Kali Anget itu pecah-pecah ya, Gelembung terus retak gitu. Jadi ini banyak yang menghindar, terus ketabrak mobil banyak. Itu yang sering kecelakaan di situ. Sebelah kanan ini adalah kerajaan pertama yang ada di Besuki. Ini orang Madura, Karisidenan. Jadi kerajaan pertamanya Besuki di situ. Orang Madura itu. Nanti kita cerita ya kapan-kapan ya sejarahnya. Ya alhamdulillah sudah diperbaiki sama pemerintah. Berarti yang menjabat sekarang. Katanya dikembalikan asal. Kenangan ya, kita berapa tahun di Besuki ini? Besuki ini 2,5 tahun. 2,5 tahun aja. Anakku nek kecil dulu di alun-alun itu. Ini kita masuk ke Demas ya, perumahan pabrik gula Demas itu sudah nggak beroperasi sekarang Demas. Ya. Banyak kok ya beberapa pabrik gula yang sekarang sudah tidak beroperasi lagi, termasuk PG Demas ini. Ini namanya daerah Demung ya? Ya. Demung benar ya, daerah Demung ya?
Ini guys, kita nggak ngasih tahu kalau mau ke sini, nggak Ya. kabar-kabar. Kita lihat ekspresinya nih. Supaya diantar terus, oh, sehat ya. Hah? Putranya siapa dia? Ada iya. Nah, ini kita bermalam di sana guys. Esok harinya baru kita melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Banyuwangi. Jadi ya bermalam itu bersilaturahmi, cerita-cerita Mengenang mengenang 30 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Sama ini apa ada tetangga juga di keluarga lah, istilah keluarga dari Bu Wiwi dipanggil. Terus ngobrol-ngobrol banyak kita. Ngobrol-ngobrol heboh. Saking lama nggak ketemu ya. Ini daerah Besuki. Ini jalan tol Probowangi. Salah satunya keluar dari itu setelah Besuki itu ini keluarnya di sini. Kita ini sampai di Pantai Bledok. Ya sambil istirahat aja ya, kita lewat-lewat itu aja. Ini Itu pantainya. pantainya sebelah kiri itu. Banyak sekali nama-nama setiap daerah kampung, Ini tempatnya sangat strategis loh. desa. Karena memang di pinggir jalan, jadi nggak perlu masuk. Ya untuk Langsung. istirahat aja. Maksudnya nggak perlu masuk ke dalam. Jadi memang akses jalannya ya di pinggir jalan ini. Langsung aja minggir, udah bisa menikmati pantai Bledok itu jalannya guys. Sangat mudah. Kita masuk ke Pasir Putih. Ya ini mulai pintu 5 ya. Paling sebelah barat nih. Kita sampai di Pasir Putih. Ini pintu masuknya sangat banyak, mulai pintu 1 sampai pintu 5. Jadi kalau dari barat itu pintu 5. Sampai ke ujung timur pintu 1. Di Sidomuncul ya. Pintu 1 di Sidomuncul. Sayang loh, harusnya nggak ditembok, kasih pagar besi biar bisa kelihatan gitu kan, bagus. Tembok. Kita sempat berfoto di sana. Ini kita sudah melewati pintu 1. Ini sebelah timurnya ya. Kita kalau pagi lewat sini bisa melihat ke gunung. Gusulis. Orang tidur, seperti orang sedang tertidur dari samping. Tapi pagi itu nggak kelihatan ya Pak ya, tertutup kabut. Jadi ya tidak bisa kita ambil gambarnya. Ini kita sudah melewati apa itu? Yang tempat untuk wisata kuliner, masakan apa, Karapu, Kampung Karapu ya. Kampung Sudah Karapu. belum itu? Kayaknya Ini kayak belum tuh, ini mau menuju ke sana. Sebelah kiri Pantai Kerapu. Pantai Kerapu. Wisata Kerapu. Kampung Kerapu. Ini sudah lewat guys.
Ini kita mau lewat di Panarukan. Ini kita mampir ke Panarukan. Saya mau cerita sedikit ya. Panarukan itu sudah ada sejak Majapahit. Jadi dia itu sudah jadi pelabuhan internasional sejak zaman Majapahit. Ya dari Tiongkok, dari India itu ke Panarukan. Kemudian zaman era kolonial Belanda itu dari Anyer dibuat jalan itu sampai ke sini, tembus ke Panarukan sini, ke jalan Dendles yang terkenal Dendles. Sepanjang 1000 km. Jadi jalannya itu untuk memperlancar distribusi hasil bumi, gula itu. Ini menara tua juga, ini menara zaman Belanda. Nah ini dulu di sini pelabuhannya guys. Pelabuhan besar ini pada zamannya. Tapi sampai sekarang masih dioperasikan loh ini Pak. Untuk ke Pulau Madura. Ya, jadi penyeberangan, penyeberangan ke Pulau Madura sampai ke Pulau Raas katanya begitu. Info dari masyarakat sekitar sampai ke Pulau Raas. Ya kayak dulu terminal besar, kemudian lama-lama nyusut-nyusut ya dipakai untuk lokal. Itu kegiatan lokal. Ini sebelah kanan, sebelah kiri ini ada monumen 1000 km jalan Dendles. Kita bersepeda melewati Tugu di kota Panarukan, di Panarukan, Tugu 1000 km. Pabrik dengan Anom. Jadi ini 0 kilometernya tadi tuh Pak ya? Ya. Untuk pabrik gula di Situbondo ini banyak sekali guys. Ada berapa pabrik gula? Pabrik gula itu tahu Panji, Olean, Demas, Beringin Anom, Asem Bagus, terus sampai 5 ya di lebih situ, kayaknya lupa. sampai bahkan lebih loh pabrik gula di daerah Situbondo ini. Rumah sakitnya pakai rumah sakit Elizabeth. Jadi ada beberapa pabrik gula itu menggunakan rumah sakit Elizabeth. Kemudian yang tempat lain yang di Probolinggo itu yang pakai Monolangan, terus yang ke arah Probolinggo itu pakai rumah sakit Monolangan. Yang di Jatiroto itu ada Jemboro, kemudian pabrik Jatiroto sendiri. Pabrik gula Jatiroto itu pakainya rumah sakit Jatiroto. Dulu karena orang tua dulu di pabrik gula ya, jadi dokter. Jadi ya. Ini kita paham. Berhenti di anu ya, sebelum naik ya, sebelum naik ke apa? Kita istirahat di daerah Asem Bagus ya, Arjasa. Bukan. Dari Arjasa baru Asem Bagus. Ini pokoknya kita beristirahat di sebelum Baluran ini pabrik gula Asem Bagus. Arjasa. Jadi setelah Arjasa, sebelum masuk Asem Bagus kita melewati hutan kecil. Kita istirahat di sana. Ini panas sekali ini jalannya. Panas sekali. Ya memang pinggir pantai ya. Ya mestinya panas lah. Ini kita sampai di Pelabuhan Banyuwangi, Klathak. Ketapang. Oh, iya, Pelabuhan Ketapang Banyuwangi. Kecamatan Klathak.
Ya. Pelabuhan Ini Banyuwangi. pelabuhan biasanya macet guys, akhir tahun seperti ini Kemarin ya. beritanya kemarin macet ini beberapa hari yang lalu. Sebelum Panjang tanggal karena 25. ombaknya tinggi Iya. katanya. Jadi macetnya tuh karena ombak tinggi, sehingga kapal. katanya harus buka tutup begitu ya. Ya, kapal nggak Itu yang berani lewat. menyebabkan kemacetan. Yang bisa lewat memaksakan diri itu kapal yang agak besar saja. Kapal besar bisa, sehingga kan jadi terbatas jumlahnya ya. Ini kita sampai di Tahu Petis Pak Agus. Ini tempat kakak saya di Tahu Petis Pak Agus. Depan Hotel Dialog. Nah ini kita sudah sampai di Tahu Petis Pak Agus. Nah biasanya kita emang kalau di Banyuwangi kita bermalam di sana, di tempat ini. Suasananya sangat sejuk, jadi ya betah di sana. Inginnya sih lama-lama. Cari aja di Google. Tahu Petis Pak Agus Kelapa. Sudah finish sampai Tahu Petis Pak Agus guys. Yang mau bermalam di sini ada musola, bisa tidur di situ. Baik, kita istirahat dulu di sini. Tahu Petis Pak Agus. Salam sehat dan tetap semangat. Tunggu video kita selanjutnya. Salam sehat.